Buat. Surabaya ya. Itu 19 kemudian 20 sehingga dia ingat pasti, dia bisa menjelaskan, bahkan ketika mengambil dokumentasi ya untuk foto ya. Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi menghadirkan sejumlah saksi untuk membantah tudingan ijazah palsu di sidang Citizen Lawsuit atau CLS. Kuasa hukum Jokowi YB Irfan mengungkapkan bahwa teman seangkatan hingga rekan KKN telah memaparkan bukti yang gamblang untuk membantah tuduhan tersebut. Salah satunya adalah Saminuddin Barorito yang memiliki foto wisuda. Dalam foto, Jokowi terlihat memakai toga lengkap dengan kacamata, persis seperti pas foto dalam ijazah yang dituduh oleh penggugat palsu. Dan untuk informasi selengkapnya Tribuners, kami telah terhubung dengan rekan Ahmad Syarifuddin, jurnalis dari Tribun Solo, untuk melengkapi informasi Anda. Selamat siang, rekan Ahmad. Silakan dengan laporan selengkapnya. Ya, selamat siang rekan Iraka dan Tribuners. Mantan Presiden Jokowi telah menghadirkan sejumlah saksi untuk membantah tudingan ijazah palsu di sidang Citizen Lawsuit atau CLS di Pengadilan Negeri Surakarta. Kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, mengungkapkan teman seangkatan hingga teman KKN telah memaparkan bukti yang cukup gamblang untuk membantah tuduhan ini. Salah satunya Saminuddin Barorito yang memiliki foto wisuda Jokowi. Di dalam foto tersebut, Jokowi terlihat memakai toga lengkap dengan kacamata, persis seperti pas foto dalam ijazah yang dituduh oleh penggugat merupakan ijazah palsu. Dan bahkan beberapa saksi yang dihadirkan penggugat menurutnya justru menguatkan bantahan ini. Salah satunya saksi Michael Desinaga yang menyebut telah mendapatkan nama Jokowi di pengumuman mahasiswa baru UGM pada tahun 1980. Ia pun membantah petitum gugatan yang menyebut Jokowi melakukan perbuatan melawan hukum saat menolak menunjukkan ijazah di depan tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA. Menurutnya tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan dalam hal ini, karena TPUA bukan merupakan lembaga yang berwenang untuk Jokowi bisa menunjukkan ijazahnya. Begitu rekan Iraka dan Tribun. Baik, terima kasih rekan Ahmad Syarifuddin, jurnalis dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Hari ini sesuai jadwal sebagaimana diagendakan oleh Majelis Hakim, pemeriksa perkara gugatan CLS antara Topan Hakim sebagai penggugat melalui kuasa hukumnya rekan sejawat kami Dr. Muhammad Taufik SHMH dan kawan-kawan melawan Bapak Joko Widodo, Presiden ke-7 dan kawan-kawan selaku para tergugat. Majelis Hakim telah memberi kesempatan para pihak untuk menyampaikan kesimpulan atau konklusi. Adapun kesimpulan yang dimaksud dalam hal ini, para pihak diberi kesempatan untuk memberikan penilaian terhadap bukti-bukti sebagaimana terungkap di persidangan, baik yang diajukan oleh penggugat maupun pihak tergugat. Adapun kesimpulan yang kami sampaikan berkenaan dengan gugatan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, sesuai jawaban yang kami sampaikan, kami telah mengajukan eksepsi, baik itu eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara absolut, kemudian eksepsi mengenai gugatan kabur, eksepsi gugatan diajukan secara prematur, dan eksepsi bahwa gugatan tersebut terjadi adanya error impersona. Nah, oleh karena eksepsi mengenai kewenangan mengadili oleh Majelis Hakim melalui putusan sela telah menyatakan untuk menolak bahwa Pengadilan Negeri Surakarta berwenang memeriksa dan mengadili, maka dalam kesimpulan ini kami akan membahas dan mengkaitkan dengan bukti-bukti sebagaimana terungkap dalam persidangan untuk eksepsi di luar kewenangan mengadili. Yang pertama, gugatan kabur.
dengan alasan karena gugatan sebagaimana diuraikan oleh pihak penggugat tidak sesuai dengan formulasi gugatan CLS. Mengapa tidak sesuai dengan gugatan CLS? Karena sesuai dengan formulasi gugatan CLS bahwa posita mengenai peristiwa hukum yang disengketakan adalah perbuatan penyelenggara negara atas kelalaiannya sehingga tidak terpenuhi akan hak-hak daripada warga negara itu sendiri. Demikian pula mengenai petitum atau hal yang dimohon agar diputus oleh majelis hakim, tentu saja menghukum atau memerintahkan kepada penyelenggara negara untuk membuat suatu kebijakan dengan maksud agar hak-hak yang selama ini terabaikan karena kelalaian daripada penyelenggara negara tidak terulang kembali. Namun faktanya, ya, gugatan tersebut di dalam petitum justru menghukum kepada Pak Jokowi agar ijazah Fakultas Kehutanan UGM yang dimiliki dinyatakan palsu dan supaya meminta maaf kepada pihak penggugat. Nah, sesuai bukti yang ada di persidangan sebagaimana disampaikan oleh Bu Natua, justru kehadiran Bu Natua ini oleh pihak penggugat yang menghadirkan, tetapi keterangannya justru mendukung dalil-dalil jawaban saya di dalam eksepsi. Nah, keterangannya menguatkan dalil jawaban yang telah kami sampaikan di dalam eksepsi terkait dengan adanya gugatan kabur. Kemudian yang kedua terkait dengan error in persona, bahwa menurut penggugat Pak Jokowi ini sebagai pejabat publik. Namun di dalam fakta persidangan tidak ada satu alat bukti baik penggugat maupun tergugat yang membuktikan bahwa Pak Jokowi sebagai pejabat publik. Oleh karena Pak Jokowi setelah berakhir menduduki jabatan sebagai presiden tidak ada lagi kewenangan untuk menjalankan fungsi sebagai penyelenggara negara. Maka gugatan yang demikian ini kami berpendapat bahwa gugatan tersebut terjadi error in persona. Begitu pula terkait dengan adanya notifikasi yang diberitahukan kepada pihak tergugat. Ya, memang dalam hukum positif tidak mengatur karena gugatan CLS sampai saat ini pula di dalam HIR RBG ini tidak mengatur termasuk SEMA maupun PERMA kecuali mengenai sengketa tentang lingkungan hidup. Namun demikian di dalam praktek bahwa notifikasi dalam gugatan CLS ini seharusnya disampaikan 60 hari sebelum gugatan itu diajukan. Tetapi di dalam faktanya sesuai bukti-bukti sebagaimana terungkap dalam persidangan, baru 1 minggu setelah notifikasi tersebut disampaikan kepada para tergugat, ini sudah didaftarkan. Nah, dengan demikian sudah selayaknya kami memberikan suatu pendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan CLS sebagai diajukan oleh penggugat adalah prematur atau diajukan terlalu dini.